Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-25, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini adalah mengalami mujizat oleh iman. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara Allah sanggup melakukan. Tapi Allah telah menetapkan bahwa orang-orang yang akan mengalami kuasanya adalah orang-orang yang beriman. Atau dengan kata lain, Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita melalui iman kita. Allah bertindak ketika kita hidup dalam iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Dia. Itu sebabnya saudara, di dalam hidup ini, jika kita rindu mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, jika kita rindu mengalami mujizat Allah dinyatakan dalam hidup kita, jika kita rindu Allah melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita, kita harus hidup dalam iman. Kita harus menjalani hidup kita di dalam iman. Dan pagi hari ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana hidup dalam iman. Karena terlalu gampang orang berkata, Tuhan aku percaya. Tapi apa buktinya kita percaya? Apa buktinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini dengan kerinduan, saudara, supaya kita menjalani hidup kita di dalam iman dan kita juga akan mengalami kemahakuasaan Allah, mujizat Allah. Allah melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup kita di dalam iman. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada setiap saudara, sehingga saudara gampang memahami dan saudara akan benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Roma pasal yang keempat, mulai ayat 16 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan suatu kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun,
dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, dan Allah akan menyatakan kuasanya melalui iman kita ketika kita hidup dalam iman. Ditegaskan di ayat 16 di sana bahwa karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Jadi kita mengalami kebenaran berdasarkan iman. Kita mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar berdasarkan iman. Dan saudara, di ayat 17 dikatakan seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Lihat saudara, ditegaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup, Allah berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu dahsyat, dan Dia akan menyatakan kekuasaannya dalam kehidupan kita melalui iman. Dan contoh yang dibuat di sini adalah Abraham. Bagaimana Abraham mengalami perkara yang besar, di mana ada satu situasi yang sudah sangat mustahil. Abraham sudah berumur 100 tahun, dan Sarah juga sudah sangat lanjut usianya, dan kemudian Sarah juga rahimnya telah tertutup, dan pada akhirnya mujizat terjadi bahwa Ishak lahir dari rahim Sarah, padahal umur mereka sudah sangat lanjut dan rahim Sarah sudah tutup. Artinya itu sudah sangat mustahil, tetapi ternyata itu bisa terjadi. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa kalau kita hidup oleh iman, kalau kita hidup dalam iman, maka tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan perkara besar. Allah sanggup melakukan segala perkara ketika kita hidup dalam iman. Sekalipun Abraham sudah sangat lanjut umurnya, sekalipun rahimnya sudah tutup, tetapi ketika dia hidup dalam iman, perkara besar terjadi, mujizat besar pun terjadi. Dan hari ini pun saudara, sama seperti Abraham dan Sarah mengalami mujizat, terlahirlah Ishak di tengah keluarga mereka, padahal itu sudah sangat tidak mungkin. Hari ini pun apapun dan bagaimanapun kondisinya saudara, mari kita percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Allah itu sanggup melakukan mujizat. Dan ketika kita hidup dalam iman, mempercayai bahwa Allah sanggup, Dia akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Mari kita hidup dalam iman. Mari kita jalani hidup kita dalam iman. Dan Allah akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Karena dikatakan ayat 22 saudara, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham hidup dalam iman, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, dan akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Dan ayat 23 dikatakan, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya.
karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ketika kita pun hidup dalam iman bahwa Allah itu berkuasa, Dialah yang telah membangkitkan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut, menang atas dosa, saudara. Kalau kita percaya, maka kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran. Kita pun dibenarkan dan kita pun akan mengalami perkara besar. Kita pun akan mengalami mujizat besar ketika kita percaya bahwa Allah itu berkuasa. Nah, saudara, saat ini kalau kita hidup dalam iman, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalani hidup dalam iman? Apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita sebagai bukti kita hidup dalam iman? Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara. Kalau Abraham sudah terbukti hidup dalam iman, dan kemudian dia mengalami kuasa Tuhan ketika dia hidup dalam iman, pertanyaannya, bagaimana Abraham menjalani hidupnya di dalam iman? Saudara, kalau kita belajar dari konteks firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan sebagai bukti Abraham hidup dalam iman. Kita lihat yang pertama ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hal pertama yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa dia hidup dalam iman, padahal tidak ada lagi dasar untuk berharap. Tidak ada lagi dasar untuk beriman. Tidak ada lagi dasar untuk mengimaninya, di mana janji Allah bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Saudara, janji itu telah dijanjikan Tuhan, dan kemudian pada kondisi dia waktu itu tidak ada lagi dasar untuk mempercayai bahwa janji ini bisa terjadi. Kenapa? Karena dia sudah sangat lanjut usianya. Kenapa, saudara? Karena rahim Sarah sudah tertutup. Tidak mungkin lagi, tidak ada dasar lagi untuk berharap. Tetapi ternyata Abraham percaya juga, kata firman Tuhan. Itu sebabnya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Dan akhirnya dia mengalami janji Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkara besar. Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, dia percaya juga. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi, satu situasi di mana tidak ada lagi dasar untuk berharap. Semuanya sudah seperti tidak mungkin. Ketika saudara lihat dalam bisnis saudara, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Di tengah keluarga saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Masalah saudara, sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dengar saudara, Abraham pun ada dalam satu kondisi sepertinya tidak mungkin lagi. Tetapi dia tetap percaya. Dan akhirnya itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran dan dia mengalami mujizat. Dan iman itu juga hari ini, ketika kita hidup dalam iman, kepada kita pun diperhitungkan sebagai kebenaran dan kita pun akan mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, tetaplah percaya. Karena Allah kita berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Dan kemudian, saudara, ayat yang ke-19, hal kedua yang ditegaskan di sana, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah. Saudara, hal yang sangat penting di sini adalah proses, di mana hari demi hari tubuhnya makin lemah karena usianya sudah lanjut, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya, saudara, di dalam prosesnya sudah semakin mustahil. Tubuhnya makin lemah. Tapi firman Allah menegaskan bahwa imannya tidak menjadi lemah. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kita beriman itu terkadang kita masuk satu proses, saudara. Dan di dalam proses itu seringkali proses itu membuat iman kita hancur, iman kita lemah. Tetapi mari kita belajar dari Abraham. Bagaimana sehingga ketika dia hidup dalam iman,
Imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran dan akhirnya dia mengalami mujizat. Dan bagaimana juga ketika saudara hidup dalam iman dan iman saudara diperhitungkan sebagai kebenaran dan saudara mengalami mujizat, kita harus tetap kuat dalam iman sekalipun tubuh ini mungkin semakin lemah, situasinya, kondisinya sudah semakin lemah, tapi kita harus tetap hidup dalam iman. Kita tetap hidup beriman. Iman kita makin kuat, tubuh kita mungkin makin lemah, kondisinya sudah semakin lemah, semuanya sudah semakin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita makin kuat dengan percaya bahwa Allah kita berkuasa, Allah kita sanggup, Allah kita ajaib. Mari percaya bahwa Dia sanggup sekalipun sepertinya semuanya semakin mustahil. Itu sebabnya sekalipun semuanya sudah berproses makin tidak mungkin, tapi biarlah iman kita tetap kuat. Iman kita tetap kuat seperti Abraham. Lalu kemudian saudara, di ayat yang ke-20 di sana dikatakan hal yang ketiga adalah tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang terhadap janji itu sekalipun sudah semakin tidak mungkin. Malah selanjutnya kalimat itu berkata, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya makin diperkuat dan bukti imannya diperkuat, dia memuliakan Allah. Jadi sekalipun kondisinya sudah tidak mungkin, dia tetap hidup memuliakan Allah. Sepertinya semua sudah semakin mustahil, tapi dia tetap memuliakan Allah. Itulah bukti dia hidup dalam iman. Sehingga akhirnya mujizat Allah dinyatakan, perkara besar dinyatakan ketika dia tetap hidup di dalam iman. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisinya, apapun keadaannya, maka hari ini mari kita tetap hidup di dalam iman. Dan bukti kita hidup di dalam iman yang pertama saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk percaya, mari tetap percaya, tetaplah berjuang dalam iman. Karena Allah kita itu berkuasa. Dan sekalipun prosesnya, sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, iman kita jangan makin lemah, tapi biarlah iman kita makin kuat. Lakukan hal-hal yang akan memperkuat iman saudara dengan mendengarkan renungan ini setiap pagi, setiap malam saudara. Pagi malam saudara merenungkan firman Tuhan, maka iman saudara akan semakin diperkuat. Dan kemudian saudara, mari kita juga buktikan iman kita dengan hidup memuliakan Allah sekalipun kondisinya sudah semakin sulit. Jadi hari ini saudara, bukti kita beriman, berharaplah kepada Tuhan sekalipun sudah sangat mustahil. Bukti kita beriman, mari iman kita semakin diperkuat sekalipun situasinya semakin mustahil. Dan bukti kita beriman, mari kita muliakan Tuhan sekalipun kondisinya sudah semakin mustahil. Maka dengan demikian kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, iman kita juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Dia mengalami campur tangan Tuhan di situasi yang paling mustahil, kita pun akan mengalaminya. Mujizat menjadi bagian setiap kita ketika kita hidup dalam iman. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Hari ini jalani semua kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, sekalipun sepertinya semuanya mustahil dan sulit saudara. Mari jalani semua, kerjakan yang terbaik dan jalani semua dalam iman, maka saudara akan menyaksikan Allah melakukan mujizat dan perkara besar yang paling mustahil bisa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini membangkitkan iman saudara, memotivasi saudara untuk melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini. Kita akan berdoa bersama saudara, namun sebelumnya buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan.
Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu.
menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya.
Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.